Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas semua apa yang Kau lakukan kepada kami. Kami percaya Yesus kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulai mesbah keluarga ini di dalam nama Yesus. Kami percaya persekutuan ini mulai dari awal hingga akhir dan seterusnya Tuhan yang memberkati. Kami mulai di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat konsentrasi kami singkirkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian, judulnya itu Roh-Mu yang hidup, ya.
datang kepada Dia. Mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan pada pagi hari. Dia yang memberkati kita, Dia yang membuka jalan bagi kita. Mari kita siapkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan hati kita. Biarlah hati kita ditanami oleh tanah bibit yang subur, benih firman Tuhan yang subur. Hati kita sebagai tanah yang subur. Pada pagi hari ini, mari kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi katakan, buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, bersama di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu. Yuk kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi ini kami bisa memuji menyembah Engkau. Bapa, kami juga Tuhan berdoa untuk sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami, Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Saudara-saudara kami Kau jamah mereka juga, agar melalui firman-Mu Tuhan, agar mereka dikuatkan, diteguhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semuanya dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan mengalir bagi firman juga yang disampaikan oleh Pak Samuel. Kau memberkati, melindungi juga, agar apapun yang difirmankan Tuhan benar-benar daripada Engkau. Terima kasih Tuhan yang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Selamat bergabung di dalam Mesbah Keluarga pada pagi hari ini. Saudaraku, minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana keluarga kita bisa menang mengalami situasi krisis. Dan minggu kemarin, Selasa kemarin kita belajar pengajaran itu mesti dibenarkan dulu dari rumah. Ya, jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu masih ingat bahwa dalam keluarga itu harus diajarkan berulang-ulang dan harus diajarkan dengan teladan dan juga diajarkan dengan hikmat. Nah, hari ini secara ekonominya kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menang secara ekonomi, keuangan. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masa pandemi ini kan satu itu tidak bisa dipastikan sampai kapan. Dan ini kan belum pernah terjadi dalam skala besar ini. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat orang panik, khawatir, takut, dan sebagainya. Dan bagaimanapun juga krisis kesehatan ini berdampak kepada krisis ekonomi, kepada krisis kejiwaan, dan sebagainya. Tapi jangan takut bahwa anak-anak Tuhan itu, saya yakin dan percaya, walaupun 10.000 rebah dan 10.000 dan 1.000 dan 11.000 lah istilahnya itu semua rebah di sisi kanan kiri, tapi Tuhan akan menolong Bapak Ibu, ya. Tapi seperti tadi saya katakan, ikuti protokolnya daripada Tuhan supaya juga kita bisa selamat dari hal itu. Nah, saudaraku, dari zaman dulu hingga sekarang pun masalah itu ada. Penyakit menular ada, krisis ekonomi dan kelaparan itu ada. Nah, tapi saudaraku, kita harus tahu dulu hari ini, Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, kita harus mengerti dan tahu dan menjalankan, ya.
Nah, hari ini kita lanjutkan itu tentang suami dan istri. Ya, jadi secara ekonomi, saudaraku, kita kepala keluarga itu harus bisa menyediakan keperluan di rumah. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai bapak rumah tangga, sebagai ayah itu harus bisa mengayomi, memberikan kebutuhan yang cukup kepada anak-anaknya. Ya. Dan juga harus merupakan pengaman di rumah, penyejuk. Ya, jadi mulai dari kepala rumah tangga itu harus jadi penyejuk. Kalau dari kepalanya saja sudah lemas, sudah loyo, sudah nggak kuat, sudah nggak semangat, nah ini akan pengaruh ke berikutnya. Makanya zaman sekarang ini yang lihat saja, yang jadi panutan itu kan semua dilihat. Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bahkan kepala rumah tangga, pendeta pun banyak disorot dan sebagainya. Ya memang harus kita ini harus tanggung jawab. Ya, jadi bapak-bapak hari ini dengar firman ini mesti bertanggung jawab di dalam ekonomi. Ya. Nah, kita melihat satu tokoh yang namanya Nuh, Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, jadi saudaraku, kita lihat ini tokoh yang pertama, itu Nuh, itu dia bertanggung jawab atas anak-anaknya. Makanya waktu ayat bah itu yang diselamatkan itu hanya 8. Nuh beserta istrinya, anaknya 3, dan juga beserta 3 menantunya. Jadi 8 orang yang diselamatkan waktu zaman air bah. Tentu di dalam kapal itu, di dalam perahu itu juga Nuh itu menyiapkan semua kebutuhannya selama air bah itu. Ini satu kepala keluarga yang patut kita contoh. Jadi bapak-bapak sebagai ayah, sebagai suami, jangan lari dari tanggung jawab ekonomi. Ya, jangan melarikan diri daripada tanggung jawab ekonomi. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin di PHK, bahkan mungkin ada gajinya dikurangi dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya berkat itu ada di kepala orang-orang benar. Sekali lagi, berkat itu ada di kepala orang-orang benar. Jadi berkat itu kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat ekonomi, berkat keselamatan dan sebagainya. Memang masalah itu juga berkat. Ya, jadi saudaraku, yang penting kita ini orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Nah, tadi kita lihat di sini Yusuf itu, lalu firman Tuhan kepada Nuh, belum Yusuf ya, kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara zaman ini. Jadi kepala keluarga itu mesti hidupnya benar dulu. Jangan saudaraku pergi main judi, pergi hura-hura, pergi ke lain-lain yang bukan menurut Tuhan, sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga itu terbengkalai. Nah, jadi hari ini bapak-bapak siapkan hati saudaraku, rajin bekerja dan sebagainya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Ya, oke. Tokoh yang kedua, saudaraku, itu yang namanya Yusuf. Kejadian 41 ayat 35. Ya, Bapak Ibu baca Kejadian 41 ayat 35. Yuk kita baca. Kejadian 41 ayat 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan di dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ya, memang ini harus dibaca dari awal. Maksudnya ini ceritanya ini
waktu di Mesir itu terjadi 7 tahun di masa kelimpahan dan 7 tahun di masa paceklik atau kelaparan. Nah, saudaraku, Yusuf ini bisa memecahkan permasalahan yang ada di Mesir. Waktu nanti kekurangan makanan, ini Yusuf ada antisipasi, punya ide, punya hikmat. Makanya kemarin kalau pengajaran itu berhikmat itu mengetahui secara mendalam. Jadi saudaraku, ini Yusuf ini punya hikmat untuk menyelesaikan masalah di negeri Mesir, dan juga nanti dia akan menyelesaikan bagaimana saudara-saudaranya dari Israel, dari tanah Kanaan pergi meminta makanan ke Mesir. Itu bisa semuanya ditanggulangi. Nah, inilah kepala keluarga yang betul-betul bertanggung jawab atas keluarganya dan juga punya ide untuk membangun ada kontribusi kepada negaranya. Nah, demikian juga hari ini bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta pengurapan daripada Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan. Kalau kita misalnya bilang sulit, semuanya juga kita mengalami kesulitan. Saya yakin semua saat ini mengalami kesulitan, ya. Semua, termasuk pengusaha juga sekarang bingung mengaturnya bagaimana, masalah THR, bagaimana masalah gaji karyawan, apakah di PHK dan sebagainya. Kami juga, hamba Tuhan juga banyak di cancel pelayanan. Kan selama 2 bulan lebih ini kan gak ada kemana-mana jadwal. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati kita semua. Bekerja dengan benar, punya ide dengan benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi inilah sifat keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi saudaraku, 2 tokoh ini sebetulnya banyak, tapi hari ini kita bahas 2 tokoh ini menjadi contoh bagi kita, yaitu Nuh dan Yusuf. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Secara ekonomi mereka bisa menghadapi badai, bisa menghadapi tsunami, bisa menghadapi kelaparan. Maksud saya hari ini kita bisa menghadapi semuanya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan juga krisis kejiwaan. Bahkan saat ini krisis rumah tangga. Bahkan katanya itu perceraian meningkat oleh karena virus corona ini. Jadi berakibat kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan itu takkan goyah dan Tuhan akan memberkati secara berlimpah-limpah. Jadi hari ini saudaraku, 2 tokoh ini bagi bapak-bapak, mari kita contoh seperti Yusuf dan juga Nuh ini menyelamatkan keluarganya, punya ide untuk membangun bangsanya. Dan itu dia lakukan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara ekonomi. Nah, yang kedua, selain daripada suami, hari ini juga istri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang mendengar kebenaran firman ini dengar baik-baik, ya. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-11 dulu, ya. Oke. Amsal 31 ayat yang ke-11. Amsal 31 yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya, jadi saudaraku, istri itu yang pertama itu, istri yang baik itu dipercaya sama suami. Ya, ibu-ibu semuanya yang mengikuti ibadah online ini, Anda masih dipercaya oleh suami? Karena banyak sekarang ini saudaraku, istri tidak dipercaya sama suami. Hati-hati saudara. Ini istri dipercaya oleh suami. Seterusnya ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ya, jadi dia tidak berbuat jahat kepada suaminya, tetapi ia berbuat baik. Banyak orang bercerai itu karena situasi yang tidak baik.
Jadi hari ini ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengar kebenaran firman ini ya. Terus saya bacakan ayat yang ke-13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya, jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi bukan cuma ngantar jemput anak sekolah aja, bukan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, bukan cuma malas-malas, tetapi di sini ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya. Terus ayat 13, ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, jadi saudaraku, ibu-ibu di sini, walaupun ini namanya stay di rumah, ya tinggal di rumah saja, jadi bangun pagi-pagi, amin, amin. Nah, semua bangun pagi-pagi, ya. Ini rajin bekerja. Ibu-ibu ini dikatakan tadi, suami tadi kan punya ide, punya ini, semuanya saling dukung satu dengan yang lain, ya. Oke, terus ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi di sini katakan ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Jadi ibu-ibu, kalau ada berkat Tuhan jangan langsung dihabisin. Ya, beli tanah itu melambangkan satu investasi, saudara. Jadi ibu-ibu itu jangan semuanya itu cuma poya-poya aja. Saudaraku, shopping dari satu mall ke mall yang lain. Jadi kayaknya Anda menderita ketika masa pandemi ini. Gak ada mall buka begini seperti ini. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Berarti dia punya investasi. Jadi ibu-ibu juga harus pintar nabung. Yang Anda lihat itu gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Gadis bodoh itu tidak membawa persiapan, tidak membawa cadangan. Tapi gadis yang bijaksana itu membawa obor dan juga cadangan. Itu yang benar. Makanya sebetulnya saudaraku, kalau rajin dari dulu, sebetulnya saya yakin sekarang ini nggak jadi masalah. Saya yakin Anda juga punya tabungan yang diberikan oleh Tuhan. Yang menjadi masalah ini, saudaraku, hari ini Anda dapat duit semuanya dihabiskan. Itu masalahnya. Nah, jadi akan timbul sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang saya pikir begini, saudara. Kadang-kadang dibilang itu susah-susah. Ya. Tapi ibu-ibu yang beli-beli yang lain, yang bukan-bukan sebetulnya banyak. Begitu juga suami. Katanya susah. Tapi beli rokok satu hari itu 50.000 itu ada. Habis buat rokok doang. Itu masih rokok, belum yang lain-lainnya. Lalu dibilang susah. Nah, ini kan sebetulnya kita harus pintar mengelolanya. Beda pelit sama menghemat. Kalau pelit kikir itu Tuhan tidak senang. Tapi saudaraku, kita kalau misalnya sisihkan seperti tadi Yusuf tadi, yang nggak dihabiskan semua, tapi itu disimpan buat nanti. Ya. Saudaraku, memang kesusahan sehari cukuplah sehari, itu betul. Masalah pekerjaan, tapi kita harus mikir hari besok. Karena ini kalau 3 bulan, kalau misalnya setahun apa yang terjadi? Nah, kalau saudara juga tidak ada tabungan, nanti tidak bisa berjalan. Ya, jadi saudaraku, ini ibu-ibu juga jangan habisin semua uang yang didapatkan. Terus apalagi? Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Nah, jadi tetap menyala tadi. Kenapa? Saudaraku, ada cadangan, ya, ada persiapannya, ya. Terus tangannya ditaruhnya pada jantra, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi rupanya surat yang terkasih dalam Tuhan, selain daripada kita juga menghemat tadi, dan roh memberi itu juga ada dalam diri kita. Ada di dalam diri ibu-ibu sekarang ini. Karena sekarang ini juga surat yang terkasih dalam Tuhan, ketika masalah ini
masalah pandemi ini muncul, memang semua aslinya akan kelihatan semua. Bagaimana ibu kelihatan, bagaimana suami kelihatan, karena kan kebanyakan di rumah saja. Kalau istilahnya 4L, lu lagi kan seperti itu. Ya. Tapi saya yakin dan percaya hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun 4L, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada Tuhan Yesus yang menghibur, ada Tuhan Yesus yang memberkati, ada Tuhan Yesus yang menyertai, ada Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan tuntunan kepada kita yang luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan hari ini tugas Bapak dan Ibu. Amsal 31 ayat 25 yang terakhir, 31 ayat yang ke-25. 31 ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, dia tertawa tentang hari depan. Ya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi ibu-ibu tidak khawatir masa depan, tidak khawatir hari besok, tidak khawatir apa yang terjadi besok lusa. Tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu itu semuanya kalau ini yang kita lakukan, maka tugas kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi seterusnya saudaraku, jadi apa yang kita bisa lakukan, ya itulah yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, saudaraku, dengan pandemi ini berarti kita harus bisa menyesuaikan diri. Seperti tadi, masalah pemasukan dan pengeluaran tentang keuangan. Bapak Ibu minta hikmat sama Tuhan supaya ini semuanya ada keseimbangan, ya. Minta pemasukan dan pengeluaran, ya. Yang kedua, saudaraku, menata ulang cara dan metodenya, ya. Jadi zaman sekarang itu jangan gengsi-gengsi. Anda lihat kan sekarang ini ada hotel-hotel yang jadinya itu kan dulunya dijadikan tempat kos. Hotel-hotel dijadikan semua jadi apa? Tempat rumah sakit. Dan juga artis juga sekarang banyak yang jadi jualan makanan dan sebagainya. Ya, jadi tata hidup saudaraku melangkah terus dan sebagainya. Jadi jangan menyerah begitu aja. Susah. Nanti kalau maju susah, mundur susah, ya, diam susah. Ya, jadi bersama Tuhan itu walaupun susah ada jalan keluar, ya. Jadi tata diri saudaraku, ya. Apa kira-kira talenta Anda sekarang ini yang kira-kira bisa menghasilkan duit, silakan. Nggak dilarang, tapi yang utama cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan melangkah dari nol, jangan sungkan-sungkan menata kembali. Kami pun sebetulnya itu hamba-hamba Tuhan ini kan menata kembali semuanya, cara ibadah dan sebagainya. Dan saya juga saat ini lagi menata semuanya. Apakah itu memang perlu dipertahankan, apakah perlu itu dirubah. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan, kalau misalnya ada informasi saya sampaikan ke jemaat. Karena mungkin masalah informasi kesehatan, bantuan pemerintah atau bantuan dari mana, itu juga perlu diinformasikan. Ya, kalau dalam jemaat itu saya sampaikan. Ada beberapa jemaat yang memang perlu dibantu, ya saya sampaikan, oh ini ada informasi. Nah, yang kedua itu saudaraku, saya juga ada menghubungi juga perusahaan-perusahaan yang memang bisa menampung pekerja. Itu kalau misalnya kita sampaikan informasi, mungkin perusahaan itu bisa juga tolong, ada lowongan dan sebagainya. Ini beberapa kejadian bisa, ya. Jadi mereka bisa ketolong, bisa menikmati pekerjaan, dan dari situ mereka bisa mendapat penghasilan, ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah inilah yang harus kita lakukan zaman sekarang ini supaya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menang melawan menghadapi krisis ekonomi ini, ya. Jadi saya yakin dan percaya kalau ini firman Tuhan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan menolong, ya. Jadi kembali lagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan semuanya, selain minggu kemarin pengajaran, yang kedua ini masalah ekonomi, ya. Dan saya yakin kita akan bisa melewati dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 3, ayat 13, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ya, Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. ya. Jadi saudaraku, semenjak Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dan saudaraku, nanti hari Kamis kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya yakin Roh Kudus mencurahkan berkat-berkat bagi kita semua. Dan di sini katakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau ibu-ibu tadi kan tidak khawatir masa depan, tapi dia tertawa melihat masa depan, karena masa depan itu masa depan yang cerah luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya ini juga Roh Kudus memberikan kepada kita hal-hal yang akan datang, memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita ikuti kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menang menghadapi situasi krisis seperti sekarang ini. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya pada hari ini dimanapun Anda berada semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan melakukan mujizat dalam keluarga saudara, dan Tuhan menyertai. Ya, mari kita angkat satu pujian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Secara dunia banyak hal yang kita tidak pahami. Tapi tadi kata Tuhan, ketika Roh kebenaran itu, Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan diberikan mengetahui hal-hal yang akan datang. Mungkin kita tidak tahu hari besok, kita tidak tahu berapa lama ini pandemi, tapi saya yakin penyertaan Tuhan, dan Tuhan itu membela kita.
dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu, Bapak-bapak, rumah tangga, suami. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Demikian istri, saya yakin dan percaya engkau akan melihat masa depan dengan tertawa, bukan dengan kecewa, bukan dengan sedih, bukan dengan tidak berpengharapan, bukan dengan was-was, tapi menatap masa depan yang cerah. Demikian anak-anak di rumah, jangan bosan belajar berulang-ulang. Jangan bosan kalau misalnya saat ini mungkin belum ada kepastian dari pemerintah untuk masuk sekolah. Saya yakin dan percaya berpagi hari ini Anda semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Bye.